Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Sampel Petani kembali mengupload video yang beberapa minggu tidak mengupload video. Nah, kali ini karena sudah memasuki musim kemarau, Sampel Petani ada hal penting yang perlu saya sampaikan mengenai suatu alat yang mumpuni yang bisa membantu pada musim kemarau di lahan cabai rawit kita. Nah, cabai rawit saya ini ada 3 tahap teman-teman ya. Sini sudah 2 bulan lebih, tapi buahnya agak kurang, hanya beberapa yang buahnya lumayan. Ini dikarenakan kemarin dikena penyakit tungau dan sempat saya tidak lihat kontrol teman-teman ya. Ada kesibukan lain dan hari ini saya lihat hasilnya beberapa kali penyemprotan. Alhamdulillah sudah mulai berkembang, sudah mulai tumbuh-tumbuh tunas yang baik ya, dan bunga serta buah sudah alhamdulillah sudah berkeluaran ya, sudah muncul semua. Nah, untuk inseknya, funginya mungkin saya tidak akan bahas, tapi yang akan saya bahas adalah ini ya, alatnya, alat yang bisa membantu kita di musim kemarau untuk penyiraman ya, karena di musim kemarau seperti ini cabai kita sangat butuh air, baik yang vegetatif maupun yang generatif teman-teman ya. Apa alatnya? Nah, ini teman-teman ya, salah satunya ini adalah selang yang saya siapkan. Ini selangnya yang saya tambah teman-teman ya, tambahan dari paket mesin sprayer DPS 2800. Nah, ini selangnya, selang bawahannya teman-teman ya, tapi outputnya itu hanya, atau pembuangannya hanya 15 meter dari mesin. Nah, kita akan review bagaimana bentuk mesinnya. Kita lihat. Nah, ini tadi kapalnya teman-teman ya. Di sana itu outputnya. Nah, ini inputnya teman-teman ya, atau pengisapan. Ini pengisapannya 2 meter tapi bisa ditambah menurut keterangan video deskripsi barangnya, karena barang ini saya pesan di Shopee. Ini bisa sampai 100 meter ya, dari pembuangan sampai ujung, dari pengisapan sampai ujung pembuangan ya, atau output. Alatnya bahan di sini ini ada dinamo dan di sini ada aki teman-teman ya, 12 volt. Nah, sebentar kita akan lihat, karena ini sudah saya pakai 2 jam ya, jadi kita akan tes lagi berapa jam lagi untuk bisa tahan. Nah, ini akinya ya. Nah, kita langsung saja teman-teman ya. Ini sangat membantu kita, apalagi seperti lokasi saya ini ada sungai di sini ya, ada sungai di pinggir sekitar 10-15 meter dari kebun cabai rawit saya. Nah, itu yang saya manfaatkan. Inilah alatnya ya. Ini saya pesan di Shopee, namanya sprayer portable DPS 2800 ya. Nah, teman-teman, ini outputnya. Kita simpan saja seperti ini, tidak perlu terlalu dalam ya, karena ini cuma 2 meter ya. Jadi langsung saja kita nyalakan dan kita akan lihat hasilnya. Nah, ini sudah menyala teman-teman ya. Sekali lagi, ini sudah saya nyalakan 2 jam kemarin tadi ya, tadi. Dan saya akan tes berapa menit lagi atau berapa jam lagi akan bertahan akinya ya. Nah, cukup ngos-ngosan teman-teman ya. Dan di sini seharusnya ada sprayer tapi tidak saya bawa, jadi saya sambung saja selang biasa teman-teman ya. Sambung
saya masukkan deraknya di selang ini ya. Oke. Dan hasil penyemprotannya ini tadi sudah saya siram secara grondol ya. Ini rencana saya siram per pohon ya. Nah, dan ini airnya teman-teman ya. Selama sudah 2 jam, alhamdulillah masih keren. Nah, ini sebenarnya masih bisa secara grondol, tapi saya sayang, dan kemungkinan ini apinya bertahan sampai 3 jam saja ya. Jadi sisa 1 jam. Jadi saya memilih untuk siram saja seperti ini. Ya, karena selangnya ini tidak cukup, ini bisa dipesan lagi. Sementara saya pesan 50 meter lagi teman-teman ya. Nah, dan beginilah hasilnya ya. Kita bisa grondol kalau irigasi kita bagus seperti ini. Bisa juga kita siram satu persatu jika memungkinkan teman-teman ya. Dan ini semburan airnya ini luar biasa mantap ya, mantap sekali. Apalagi kalau memakai sprayernya itu ya, anosnya ya, itu lebih keren. Bisa dicek di YouTube yang review khusus khusus mesin sprayer DPS 2800. Jenisnya ini ada 2 macam, ada yang 2800, ada yang 2100. Dan ini yang saya pilih 2100, agak lebih tinggi tipenya ya. Nah, begini caranya siram ya. Saya akan siram secara bergiliran. Nah, ini tidak semuanya bisa saya siram karena selangnya pendek teman-teman ya, tidak sampai. Nanti akan saya siram jika selangnya sudah sampai. Siram secara keseluruhan teman-teman ya. Ini juga bisa untuk ya. Ini juga bisa untuk menyemprot teman-teman ya, karena nosnya di sini bisa digunakan menyemprot ya, karena semburannya bisa diatur ya, bisa kencang dan bisa terhambur. Oke, dan di lahan saya ini saya review sedikit. Ini sistem tumpang sari, dimana saya menanam 4 jenis tanaman ya. Yang pertama itu saya fokus ke cabai rawit dan jagung ya. Ini saya enggak apa-apa, saya grondol karena saya juga tes saja ya, tes ketahanan. Ini airnya akan mengalir ke sana ya. Saya ulangi bahwa saya menanam 4 jenis ini ya. Sawi di posisi seperti ini, tidak perlu saya jelaskan. Dan ini jagung teman-teman ya, jagung manis. Ini awalnya di video saya itu sudah saya upload. Ini kemarin 2 baris ya, 2 lajur. Tapi sekarang karena cabai sudah besar, saya jadikan 1 lajur saja ya. Nah, ini. Nah, dan di ujung sana yang posisinya di timur itu mulsa kecil teman-teman ya, 80 cm. Dan sistem saya kiri kanan seperti ini ya, kiri kanan seperti ini. Ini saya tanam bayam ya, jadi ada bayam, sawi, cabai rawit, dan ini jagung manis plus pepaya ya. Ini karena ini bekas pepaya dan saya sisakan beberapa untuk konsumsi ketika haus atau lapar di lahan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.